Oke, Ya. Oke, kembali kembali lagi ke lagi dia. ke itu ya Pak. Dalam kutipan tersebut gitu kan, saya hanya mengambil garis besarnya saja gitu kan, bahwa masalah penempatan Oh, ilegal. sorry. Ya, bahwa masalah penempatan ilegal gitu kan, yang menyoroti posisi CDI itu, CDI mengadopsi pendekatan tidak ada toleransi terhadap penempatan ilegal. Pekerja migran tidak boleh ditempatkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga di banyak rumah gitu, terlepas dari apakah pekerja migran asing itu setuju itu dengan peraturan tersebut seperti atau menerima bujukan atau dikasih iming-iming uang gitu kan untuk melakukannya. Kita secara tegas, secara apa? Secara manusiawi kita tidak boleh gitu kan. Kita zero toleransi. Kita nggak ada toleransi untuk majikan-majikan yang sudah melanggar peraturan ini gitu, Pak. Oke, dari saya bekerja di CDI ya, kami sudah menangani kasus banyak sekali. Setiap tahunnya kita itu mungkin ya lebih dari 100 gitu kan. Nah, dalam tahun kemarin gitu kan biasanya kita setiap akhir tahun kita akan tahu berapa sih kasus-kasus yang kita hadapin gitu. Misalnya penanganan kasus illegal deployment, abuse berapa, pelecehan berapa gitu kan, tidak diberi gaji berapa, itu biasanya kita ada spesifikasinya. Nah, karena malam ini saya membahas tentang illegal deployment gitu kan, saya kutip dari data saya gitu kan, itu dari tahun 2009 aja gitu kan, itu kita menangani 109 kasus illegal deployment. Yaitu kasus ini meningkat 11,5% dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Dari saya mulai masuk di CDI tahun 2006 sampai sekarang gitu kan, ini yang paling banyak gitu tahun 2009. Kalau tahun 2020 kan belum ya, karena kita masih ada sampai akhir tahun gitu kan, biasanya kita akan kumpulkan data, nanti kita untuk presentasi ke tahun depannya gitu. Nah ini data dari kami gitu kan, 119 kasus yang kita tangani illegal deployment. Dan kebanyakan gitu kasus tersebut itu majikan mempekerjakan di kantornya, di toko, atau di rumah makan, atau di rumah saudaranya, atau di rumah majikan, orang tua majikan tersebut gitu. Nah, apa sih gitu hal-hal yang harus atau ketentuan yang harus diketahui oleh majikan gitu kan. Di dalam work permit itu mereka misalnya meng-hire atau meng-hire pekerja migrannya itu apa yang harus perlu diketahui gitu untuk majikan gitu ya. Majikan itu harus mengetahui bahwa hanya mempekerjakan pekerja migran itu dengan work permit yang berlaku, terus membayar gajinya pekerja sesuai dengan perjanjian kontrak di MOM. Maaf kata ya, maksudnya gitu kan, bukan berarti gitu kan apa, kontrak di KBRI itu tuh tidak berlaku gitu kan. Memang sebenarnya gitu kan, kalau kita merujuk gitu kan, kalau misalkan ada perselisihan, itu MOM hanya memakai kontrak yang sesuai dengan agent dan yang gaji yang diterapkan itu yang dideklarkan ya, yang dicantumkan dalam MOM. Jadi kalau misalnya kalian punya 2 kontrak, biasanya kan kita Indonesia itu kan punya 2 kontrak, yaitu satu dari agensi, satu dari KBRI. Kalau kita mau perpanjang paspor atau kita akredit dengan KBRI itu biasanya kita ada 2 kontrak itu. Nah, kalau misalkan terjadi perselisihan gitu kan, itu biasanya MOM tidak melirik gitu kan kontrak daripada KBRI, maaf kata ibaratnya. Jadi mereka hanya memakai kontrak yang dari agensi atau dari majikan karena mereka harus cocokkan gitu kan berapa gitu kan gaji yang kalian tanda tangani atau kalian sepakati dengan majikan yang tertera hanya di MOM. Pada saat IPA keluar itu tercantum itu ada berapa gajinya, berapa
off day-nya itu hanya itu yang tercatat dan itu yang dipakai sebagai landasan atau pedoman daripada MOM, bukan yang dari KBRI, maaf kata gitu ya. Banyak sekali teman-teman itu kadang-kadang keliru gitu loh. Nah, yang kedua gitu kan, yang ketiga itu membayar pengeluaran untuk kesehatannya. Jadi kesehatannya kalian gitu kan, pekerja migran yang ada di Singapura itu wajib hukumnya gitu kan, itu majikan yang bayar. Biarpun ibaratnya cuma batuk flu ataupun kalian ibaratnya sampai pun operasi gitu, itu semuanya majikan yang membayar gitu. Baik kalian itu baru setengah hari, baru 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun, atau 10 tahun, semua wajib majikan yang bayar. Ya. Nah, terus memastikan pekerja migran itu mendapat tempat tidur yang layak. Apa sih gitu kan tempat tidur yang layak itu gitu kan? Nah, tempat tidur yang layak itu misalnya gitu kan, kalian harus dikasih tempat tidur yang ada kasur, paling tidak ada selimutnya dan ada bantalnya, dan kalaupun tidak ada ruangan gitu ataupun tidak ada kamar, tapi ada tempat yang privacy, yang ada untuk kenyamanan kalian tidur, tidak dilihat sama anggota keluarga yang lain, karena kan kita kalau tidur kita nggak tahu ya kemana-mana gitu kan, kita nggak sadar kadang-kadang entah kakinya terbuka ataupun selimutnya terbuka. Nah, itu di dalam ketentuan MOM itu harus mendapatkan tempat tidur yang layak gitu. Tidak boleh tidur di ibaratnya kata di dapur, di bawah dapur, ada yang di dekatnya jemuran gitu. Kalau misalkan ada teman-teman yang diberikan tempat tidur seperti itu, tolong laporkan ke kita, kan? Ya. Terus membeli asuransi atau memberikan asuransi medikal atau untuk berobat jalan ataupun untuk operasi itu juga semuanya itu majikan yang tanggung gitu. Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi, berobat gitu kan ataupun kalian berobat jalan baik itu di rumah sakit ataupun cuma di klinik gitu kan, itu semuanya majikan yang tanggung. Operasi berapapun operasi dari ibaratnya cuma mungkin 3.000, 10.000 atau bahkan ratusan ribu, itu semuanya ditanggung majikan. Resikonya majikan gitu kan. Kadang-kadang ya ibaratnya ya sialnya majikan lah ya gitu. Kadang-kadang ada yang maaf kata ibaratnya pembantunya jatuh gitu kan, terus sampai mengeluarkan sampai ratusan ribu. Nah, itu udah risikonya gitu loh. Sudah risikonya daripada si majikan untuk menanggung semuanya selama si pekerjanya ini masih tercantum di work permit Singapura. Itu tidak boleh tidak gitu loh. Ya. Nah, terus mengirim pekerjanya untuk medikal setiap 6 bulan sekali gitu kan, kalian kan ada medikal dari MOM, dikasih tahu sama majikannya, akan disurati bahwa majikan wajib membawa pekerjanya itu medikal setiap 6 bulan sekali. Dan kalau unfit gitu kan hasil medikal tersebut gitu, maka work permit-nya akan ditangguhkan atau dibekukan. Gitu. Nah, selanjutnya membayar levy setiap bulannya dan membeli security bond. Security bond itu apa sih gitu kan? Security bond itu memberikan jaminan gitu kan kepada MOM gitu kan, dari majikan kepada MOM untuk si pekerjanya. Kalau misalkan gitu kan seperti hamil ataupun lari gitu kan dari rumah majikan gitu. Nah, itu majikan harus bertanggung jawab. Kok aneh ya gitu ibaratnya, masa pekerjanya yang lari ataupun pekerjanya yang hamil kok yang didenda majikannya gitu. Nah, dari situlah MOM mengambil security bond tersebut gitu loh. Nah, itulah jaminannya gitu kan untuk si majikan harus benar-benar menjaga pekerjanya. Jadi MOM itu memberikan ini untuk majikan untuk membeli security bond ini. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa, MOM akan mengambil security bond yang 5.000 itu untuk jaminannya kepada MOM. Oke, next Pak. Ya, terus di sini ada ketentuan apa sih gitu kan yang ada di work permit itu untuk pekerjanya gitu. Kalau tadi kan yang saya bahas itu untuk majikannya. Sekarang yang saya bahas itu untuk pekerjanya gitu kan. Nah, di sini ketentuan-ketentuan untuk pekerja migran gitu kan.
yaitu satu gitu kan, bekerja hanya di rumah majikan, hanya di rumah tangga ya, ataupun misalnya kayak di apa kayak giver ataupun apa gitu kan, tapi hanya satu majikan, bukan di lari sana lari sini, itu tidak boleh gitu ya. Terus tidak menjadi bagian dari bisnis orang lain atau bisnis sendiri. Kan banyak tuh teman-teman ya yang sekarang sudah lagi booming bisnis online, apalagi sekarang lagi pandemik ya, menjadi kesempatan gitu kan. Mereka bisnis makanan gitu kan, pada pinter-pinter sih sebenarnya gitu kan untuk bisnis, tapi itu sekali lagi itu dilarang gitu di MOM di Singapura itu gitu kan. Kalau misalkan kalian ketahuan gitu kan, itu akan mendapat sanksi gitu. Nah, yang ketiga gitu kan, kalian hanya tinggal di alamat majikan yang sesuai dengan work permit dan memberitahu MOM jika kalian pindah alamat gitu ya. Kalau misalkan nih majikan hari ini misalnya di Punggol, besok beli rumah yang lebih besar lagi misalnya di Seletar gitu. Nah, kalian cuma tinggal telepon atau email ke MOM bahwa kalian pindah alamat. Nanti MOM akan secara sistematik gitu mereka akan mengganti alamatnya, dan work permit kalian juga gitu kan akan diganti biasanya gitu. Atau tidak diganti pun nanti dikasih surat gitu, satu lembar surat bahwa kalian udah pindah gitu alamatnya gitu. Nah, yang keempat, kalian selalu harus membawa atau memegang work permit setiap saat. Dan kalau misalkan tidak membawa work permit, kalian akan diproses oleh pihak yang berwajib. Misalnya kadang-kadang kita akan keluar gitu kan, kemanapun gitu. Kadang-kadang ada razia, mana work permit kamu gitu kan. Biasanya ada polisi ataupun orang NIE atau siapa gitu kan. Pasti mereka menanyakan work permit kamu. Kalau misalkan kalian tidak bisa menunjukkan work permit tersebut gitu, maka akan diproses secara hukum di Singapura. Kalian bisa ditegur ataupun bisa dipanggil majikannya ataupun bisa didenda pun bisa juga gitu. Nah, yang keempat, yang kelima gitu kan, tidak menikah dengan warga negara Singapura atau penduduk tetap Singapura sebelum mendapatkan persetujuan dari MOM. Hal tersebut berlaku juga apabila work permit kalian sudah habis berlaku atau cancel atau dibekukan. Jadi kenapa sih gitu kan, kadang-kadang teman-teman tuh nanya, kenapa sih kok saya nggak boleh menikah di Singapura gitu kan? Boleh gitu kan. Asalkan gitu kan kalian dapat izin dulu daripada MOM gitu kan. Jadi kalau misalkan belum dapat izin gitu kan, jangan coba-coba kalian untuk apply atau menikah di Singapura gitu kan. Misalnya kalian nih udah kerja bagus gitu kan. Nah, terus kecantol gitu kan sama orang Singapura gitu kan. Nah, kecantol sama orang Singapura ataupun orang PR yang mungkin ya banyak sekali teman-teman juga yang menikah sama orang asing ataupun orang Singapura ataupun ya sama-sama kerja di sinilah, ketemunya di sini dan mau menikah di sini gitu. Sebenarnya itu bukan tidak boleh sih sebenarnya, itu boleh gitu kan. Tapi gitu kan asal kalian sebelum melakukan registrasi di ROM atau ROMN gitu kan, itu harus mendapatkan persetujuan dulu daripada MOM. Jadi kalian langkah pertamanya itu harus apply dulu ke MOM. Kalau sudah dapat approve gitu kan surat dari MOM bahwa membolehkan kalian untuk menikah di Singapura gitu kan, itu baru kalian register gitu di Singapura ROM atau ROMM gitu ya. Nah, itu. Nah, terus tidak hamil atau tidak melahirkan di Singapura selama work permit-nya masih berlaku, kecuali sudah menikah dan mendapat izin dari MOM. Nah, ini kenapa juga gitu kan. Makanya tadi yang saya sebutkan gitu kan, kenapa majikan itu harus beli security bond 5.000. Fungsinya gitu kan, kalau si pekerjanya ini hamil gitu kan, pada saat dia masih bekerja di rumah majikan itu, maka bukannya si pekerjanya yang didenda gitu loh, tapi majikannya yang didenda daripada MOM, yaitu MOM akan mengambil security bond yang 5.000 itu
untuk sebagai jaminannya. Dan apa sih gitu kan sanksinya untuk si pekerjanya? Ya pastinya dipulangkan dan di blacklist. Itu tidak tidak akan tidak gitu. Maksudnya sudah ketahuan kalian hamil gitu akan diproses pasti cepat-cepat pasti dipulangkan. Ada yang kadang-kadang ah saya tunggu aja lah majikan nggak tahu ini gitu kan. Kadang-kadang ada juga gitu, banyak kejadian sekali Pak Hans atau teman-teman yang lain gitu kan, saya bukan mengajari ya gitu kan, tapi saya hanya sharing gitu kan, karena saya juga banyak menghadapi kasus seperti ini gitu kan, teman-teman tuh hamil gitu kan, dan mereka nggak mau kasih tahu sama majikannya. Saat, medical yang 6 bulanan itu gitu kan, mereka kadang-kadang nipu gitu, kasih tetesan air, jadi nanti hasilnya, negatif gitu. Padahal dia sudah tahu nih dia hamil gitu. Ada yang sampai, yang kita tahu gitu kan dari beberapa bulan kemarin itu kan ada yang melahirkan gitu kan di rumah majikan dan dibuang di tong sampah gitu kan. Itu jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Makanya dibuatlah gitu kan undang-undang di Singapura itu MOM tuh seperti itu gitu. Bagaimana biar secure-nya atau biar teraturnya gitu kan pekerja-pekerja ini untuk tidak hamil gitu loh. Bukan berarti kalian tidak boleh hamil, tapi sekalian tidak boleh hamil saat kalian bekerja di sini gitu loh. Nah, selama masih pegang work permit itu tidak boleh hamil di Singapura atau melahirkan di Singapura gitu. Itu makanya dibuat peraturan seperti itu. Oke. Nah, terima kasih. Sekian aja mungkin, itu, sharing dari saya gitu kan, dari, selama ini yang saya hadapin gitu kan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan tanyakan, ataupun ada sharing tentang teman-teman juga yang pernah menghadapin, atau, ada temennya yang kerja ilegal, ataupun kerja ya ada cari sampingan lah gitu kan. Selagi MOM tidak tahu gitu kan, ya kalian aman aja gitu. Tapi jangan menyesal kalau misalkan gitu kan, itu sudah ketahuan dari MOM gitu. Ya, terima kasih Ibu Amei atas penjelasannya. Sudah jelas sekali ya teman-teman ya. Ya sekarang silakan dibuka mic-nya kalau ada yang mau bertanya atau sharing silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Asri, saya bekerja di sini 13 tahun. Dan saya mau sharing ya Pak Han dan Bu Amai, terima kasih atas joining di sini. Ini ya, saya apa yang diucapkan Bu Amai itu benar. Kita bekerja di satu address karena kita under employer. Dan apapun, karena saya juga banyak menghadapi masalah-masalah yang majikannya kita disuruh bekerja di salon, kita bekerja di market, kadang kita disuruh bekerja di laundry. Lah, disitulah kita harus berani mengambil keputusan dan bahwa kita itu di sini adalah tidak bekerja on time. Dan apa yang harus kita lakukan, kita harus ngomong baik-baik dengan majikan. Kalau memang majikan tidak respon, kita harus telepon MOM atau pergi ke embassy, ke CDA atau ke PAS. Pokoknya yang bisa tempat-tempat yang bisa melindungi kita, disitulah kita harus bisa karena kita di sini ini bekerja sudah ada undang-undang, jadi jangan takut teman-temanku semuanya. Dan apabila yang contoh ya, kita bekerja waktu interview itu kita harus juga hati-hati ya. Interview katanya kita bekerja 2 rumah, tapi nanti di rumah satu lainnya kita nggak bekerja. Tetapi kita rasakan disuruh bekerja, kita harus bisa berlari untuk mengambil tindakan juga. Kita harus ngomong baik-baik dengan majikan, itu juga nggak boleh. Apapun yang kita dijanjikan majikan, kita kasih tip, kasih ini, kita jangan mau. Kalau disuruh 2 rumah. Tetapi kalau 2 rumah kita tidak bekerja, kalau cuma untuk menjaga baby atau menjaga orang tua, oke, boleh. Dan ini ya Pak Han, teman-teman yang tidak tahu, waktu dulu kalau kita ke sini kan banyak teman-teman yang mengambil turis. Lah kita di sini
bagaimana biar kita itu terdata di KBRI. Lah, disinilah kita harus beranikan diri untuk ngomong dengan majikan, dengan agent juga, dengan agent, dengan majikan, bahwa embassy harus butuh data kita. Karena apa? Kalau ada apa-apa, contoh ya, namanya misalnya Asri, rumahnya Boyolali, tapi ternyata bukan Boyolali, cuma itu aja yang kita perlu pendataan di KBRI. Makanya di situ sekarang kan KBRI dibuatkan KPIS. Karena dulu KTKLN kita buat, katanya kita cuti susah, katanya kita cuti jauh, pergi ke Semarang, pergi ke Jogja. Sekarang alhamdulillah sudah difasilitaskan membuat KPIS. Waktu itu Pak Didin juga Pak Salahuddin ya, sekarang sampai berlaku sekarang teman-temanku semuanya. Dan kasus-kasus itu juga ya Pak Han yang lagi saya tangani yang yang baru-baru ini adalah kita sekarang cari agent itu yang benar-benar memperlindungi helper. Jadi dua pihak, teman-teman, dua pihak ya, bukan hanya memperlakukan kita dengan baik waktu kita mau pergi ke majikan, tetapi agent harus bisa memberi tanggung jawab kepada kita apapun permasalahan. Jadi tidak hanya misalnya harus membela employer, tidak, kita harus mencari agent yang benar-benar melindungi kita apapun keadaan kita, kondisi kita. Jadi kalau kita yang salah, agent pun akan memberikan kita nasihat. Kalau majikan yang salah, majikan pun akan memberikan nasihat kepada employer. Jadi kita tidak boleh gini, tak boleh, apa yang harus boleh, karena di sini adalah mengikuti yang disampaikan tadi Bu Madam Amei, itu adalah semuanya benar. Jadi ketentuannya adalah cuma kita sendiri. Komunikasi dengan majikan itu adalah hal yang sangat penting. Teman-temanku semuanya. Jadi apapun, Mam, misalnya, Mam, saya itu disuruh kerja ke rumah antinya ya, Mam, maaf ya, saya tidak boleh. Itu dengan baik, dengan nada lembut. Jadi kita jangan kasar dengan majikan ya. Apapun kita di sini ikutin peraturan yang ada di negara orang. Itu aja, teman-temanku, sharing saya, Pak Han. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya juga, karena kita di sini adalah bekerja, dan bekerja itu untuk memberikan mencari rezeki dan untuk keluarga kita. Apapun yang kita lakukan di sini, asalkan kita tidak salah, jangan pernah takut dengan siapa aja, walaupun itu majikan. Ya, terima kasih Mbak Astri. Sangat sangat bermanfaat ya apa yang dikatakan oleh Mbak Astri, pasti berdasarkan dari pengalaman selama ini yang juga bisa teman-teman renungkan ya. Jadi kalau misalkan kita emang tidak salah, jangan takut. Tapi kita pun harus tahu mana yang benar ya. Jadi makanya sesi malam ini sangat penting ya. Jadi teman-teman juga tahu ya hak dan kewajiban kalian itu apa. Nah, untuk teman-teman yang lain nih yang mau bertanya jangan malu-malu. Mumpung sekarang banyak ahlinya di sini. Dan tanya nggak bayar loh, gratis ya malam ini ya. Jadi silakan ayo yang nanya. Saya tadi sebenarnya udah tidur, Pak. Tim-tim gitu. Jangan nih, kita butuh ini. Ya namanya kadang-kadang gini ya Pak, teman-teman itu tidak tahu, tidak mengerti. Asri kasih yang lain dulu. Kalau Mbak Asri nggak ada berhentinya nanti. Mbak Asri ada berhenti ya. Oke, kasih yang lain itu Mbak Rofik. Ya silakan Mbak Rofik. Siapa yang mau nanya? Atau yang mau Mbak Rofik tuh Pak sudah raise hand Pak. Silakan. Kecil suaranya Mbak. Headset saya mana ya? Selamat malam semuanya. Bisa dengar nggak? Bisa. Ya, kedengaran Mbak. Ya, thank you. Selamat malam buat semuanya. Thank you sama Bu Ami. Saya cuma mau sharing kemarin saya ada Zoom sama NGO Singapura.
itu masalah permasalahan kita semua setelah Mbak siapa itu yang kena kasus sama ceweknya? Mbak Partiani. Mbak Partiani ya. Hmm. Oke, setelah itu kita ada bincang-bincang agak panjang. Terus untuk masalah yang sekarang ini ya, yang kayak Mbak Asri tadi bilang itu juga benar sekali. Terus bagaimana cara kita itu untuk membantu sama teman-teman yang lainnya sebelum kalau saya yakin sekali kalau mbak yang di Zoom sekarang ini sudah expert, tapi untuk kawan-kawan kita yang masih di luar sana nggak tahu bagaimana nasib itu, bagaimana cara kita membantu mereka untuk berkomunikasi easily. Kan semuanya nggak semua pembantu kayak kita ada HP. Mungkin itu juga dari majikan sendiri, atau kemungkinan juga dari agent, kita juga nggak tahu yang pasti. Terus kitanya yang kemarin ngomong itu untuk masalah yang sudah terjadi sama Mbak siapa tadi? Partiani. Nah, terus kalau bisa ada solusi yang lebih memudahkan untuk semua. Suaranya jauh, Mbak. Mbak pakai headset ya? Suaranya jauh. Oh maaf, saya di luar sebenarnya pakai headset ya. Bisa dengar nggak sekarang? Ya, bisa. Oke. Ya, permasalahannya cuma masalah itu bagaimana cara kita untuk membantu dari untuk teman-teman kita yang lainnya. Itu aja. Mungkin dari pihak sini Pak Han atau Bu Eni ada solusinya lebih baik. Kemungkinan hari Minggu kita ada Zoom lagi sama dengan NGO lagi dari Singapura juga. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita share nantinya. Atau kemungkinan juga bisa gabung minggu depan. Kalau saya ada persetujuan dari mereka nanti bisa, mungkin dari Pak Han sendiri bisa sharing semuanya Pak ya. Yang ID untuk Zoom ini atau mungkin Facebook. Kalau diperbolehkan saya bisa ungkapkan ke mereka semua. Silakan Mbak, silakan. Silakan Mbak, bisa di-share Mbak ID-nya nanti. Kasih tahu saya aja Mbak. Nomor handphone saya ada nggak? Maaf, apa? Mbak Rufik punya nomor HP saya nggak? Oh, maaf sekali, saya nggak punya. Nggak punya ya. Nanti saya di mana ya? Siapa yang punya nomornya Mbak Rufik? Saya ada Bu Ame. Mbak Rofik tahu web Facebook yang saya kelola kan? Domestic Worker Indonesia. Ya, tahu kan? Tahu ya. Nah, Mbak Rofik bisa inbox di situ nggak kasih tahu ID-nya. Nanti saya share ke semua teman-teman di grup itu. Oke, sure. Bisa ya? Terus dari Bu Ame boleh nggak Bu Ame nanti saya gabungkan sama mereka atau mungkin sharing contact number, karena mereka kebanyakan sih ya ada Filipina, terus Myanmar juga, terus dari Indonesia juga sebagian banyak. Mungkin dari situ atau kita gabung satu sama dengan yang lain membuat solusi yang lebih bagus lagi. Itulah tujuannya. Maksudnya bagaimana Mbak? Maksudnya digabungkan sharing nasional bagaimana? Oh, kita mau ada minta solution, kan semuanya ada interview keterbukaan, lab domestic worker. Itu penyelenggaranya siapa Mbak? Dari home. Kalau misalkan penyelenggaranya dari home ya mereka kan ada fasilitasnya sendiri Mbak. Ya makanya kita itu mau gimana ya? Mau share gabungan gitu loh. Kan kadang ada yang dari Filipina sendiri, terus ada yang dari Indonesia sendiri. Mereka itu ada
transparannya. Jadi mereka pengen semua dari Indonesia, Filipina, Myanmar itu jadi satu, terus Oke. tahu keterbukaannya gitu. Ya, oke. Saya bisa jawab gitu kan, maksudnya bagaimana sih untuk membantu mereka kan, maksudnya Mbak begitu kan, bagaimana caranya gitu kan untuk membantu teman-teman kita, apalagi teman-teman kita yang tidak ada handphone, ya, seperti itu kan, benar nggak? Ya. Ya, oke. Kalau kita biasanya tuh seperti ini, Mbak. Misalnya gitu kan, ada teman kita yang membutuhkan bantuan dari kita, ya. Mereka menghubungi kita, baik itu secara langsung ke saya, ataupun ke volunteer-volunteer CDI gitu kan, ataupun ke Facebook-nya CDI. Atau kalau misalkan Mbak gabung di Facebook-nya Pak Hans gitu kan, yaitu Domestic Worker Indonesian, Domestic Worker, itu bisa juga inbox ke sana, nanti Pak Hans juga ngasih tahu ke kita gitu. Jadi banyak sekali sumber-sumber gitu atau grup-grup gitu kan, yang biasanya mention nama saya ataupun mention CDI gitu kan, ataupun teman-teman volunteer yang lainnya gitu kan, dan mereka kan sampaikan ke kami gitu kan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan misalnya teman kita nggak punya handphone, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting ada misalnya tetangganya, atau biarpun itu Myanmar, atau Filipina, ataupun India, siapapun gitu kan. Nah, kita melayani, Mbak. Kalau mereka nggak punya handphone itu, tulis surat saja, nggak apa-apa gitu kan. Nanti kita akan lanjuti. Yang penting, yang paling utama adalah nama lengkap mereka. Itu wajib. Itu kalau ada work permit gitu kan, itu cantumkan nomornya atau alamat majikannya atau nama mereka dan tanggal lahir. Itu sudah cukup. Dan yang paling penting lagi adalah masalahnya paling inti saja itu apa gitu. Nanti akan kita tindak lanjuti. Kalau kita sudah ada nama, ada tanggal lahir, dan masalah yang paling pokoknya gitu kan, itu kita akan tindak lanjuti. Tidak perlu kita berhadapan langsung, tidak perlu kita akan turun langsung, kita tidak akan melibatkan si pemberi informasi, tidak perlu gitu kan. Misalnya gitu kan, kalau ada teman-teman mbaknya gitu kan, dianiaya gitu kan, tetangganya itu kan yang tahu, misalnya Mbak jauh gitu kan, tapi tetangganya itu yang tahu dan ngasih tahu Mbak, tetangga saya nih gitu kan, kemarin digebugin misalnya sama majikannya, nggak dikasih makan, terus juga kemarin digebugin itu dia masih ada memarnya gitu, atau sebulan yang lalu deh gitu kan, dia cerita itu dia belum digaji juga, belum belum dikasih transfer ke majikan, transfer ke orang tuanya ataupun ke keluarganya gitu kan selama bekerja, terus juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dia tidak ada off day, dia nggak boleh turun gitu, tapi kesempatan ada ketemu gitu kan sekali gitu kan sama si tetangganya ini gitu kan. Nah, terus ngasih tahu gitu sama mbaknya gitu misalnya. Nah, itu nggak apa-apa. Kasih tahu sama kita nama lengkapnya, alamatnya kalau ada, kalau nggak ada tanggal lahir saja. Itu kita bisa track. Dari MOM kita bisa track dari nama dan tanggal lahir. Dan juga apa masalahnya. Misalnya dia kerja itu nggak digaji, nggak dikasih makan, atau dia digebugin, atau dia dianiaya, dilecehkan, itu kita akan tindak lanjutin. Tanpa kita turun, tanpa kita memberitahukan sendiri dari MOM ataupun dari kepolisian. Itu cara kita bekerja, Mbak. Itu. Jadi di sini saya sudah cantumkan Facebook-nya CDI ataupun nomor hotline-nya CDI atau nomor WhatsApp saya. Nah, itu silahkan Mbak catat gitu kan. Itu bisa dipakai sewaktu-waktu atau di grup-grup juga gitu kan. Banyak sekali gitu kan. Itu yang mention nama saya ataupun yang membagikan nama-nama nama saya gitu. Dan di sana juga dipantau sama volunteer kita, nggak usah khawatir gitu. Kalau misalkan ada laporan, itu pasti cepat gitu kan. Jadi kalau misalkan kita nggak respon gitu, misalnya saya di SMS atau nggak respon gitu kan, itu biasanya saya saking terlalu banyak, satu hari sampai ratusan kadang-kadang gitu kan. Jadi saya akan
tarik dulu gitu kan, yang mana ini nomor-nomor ini tuh yang penting gitu kan, saya akan dulukan. Kalau misalnya itu nggak terlalu urgent banget, saya akan tunda dulu gitu kan, tapi saya akan jawab. Insya Allah saya akan jawab. Gitu. Tapi kalau terlewatkan ya mohon maaf gitu kan, jangan marah gitu. Kadang-kadang teman-teman ini nggak sabar gitu kan, nggak direspon katanya kayak hari ini gitu kan. Saya dapat di grup sebelah gitu kan, wah katanya sudah sudah sakit sampai berapa bulan, sudah telepon ke KBRI, ke MOM, ke CDI katanya nggak ada respon katanya. Padahal hari itu juga saya sudah tindak lanjutin dan saya sudah laporkan ke MOM. Cuman yang bersangkutan tersebut maunya kita turun dan ambil mereka. Kita nggak boleh turun ke sana gitu. Karena kita bukan ada wewenang untuk turun gitu loh. Makanya kadang-kadang teman-teman tuh salah maksudnya meresepsikan gitu kan. Kenapa sih nggak mau cepat-cepat turun atau ditanganin? MOM saja gitu karena ada pandemi ini mereka sangat-sangat sibuk sekali. Jadi agak agak pelan gitu kan. Bukan berarti tidak ditangani, tapi mohon sabar gitu loh. Nah, itu. Tapi insya Allah ditanganin gitu. Ya. Oke, udah cukup Mbak Rofi dengan jawaban saya? Oh, thank you Bu Amin. Ya. Mbaknya catat nomor saya. Nanti kalau misalkan ada di grupnya Pahan juga boleh, atau di grup-grup lain juga boleh. Itu banyak sekali grup-grup Indonesia gitu. Pasti mereka itu akan sebut nama saya di sana gitu kan, ataupun mereka kasih nomor telepon saya gitu. Ataupun kalau saya tidak nongol-nongol di sana gitu kan, pasti volunteer kita gitu kan, itu pasti akan ada yang membantu menjawab gitu loh. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu Amin. Oke, ya. Terima kasih Mbak Rofi. Teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi? Silakan. Atau yang mau sharing? Ada lagi yang mau sharing? Silakan. Silakan Ibu Atin kalau mau sharing Ibu. Buatkan Pak. Saya jadi pendengar aja dulu. Belajar Kenapa dari jadi pendengar? Nggak apa-apa. Saya belajar dari kasus-kasusnya aja dulu. Sedangkan di tempat di saya pun kasusnya sampai blep. Ya. Iya. Mungkin saya ada sedikit sharing juga ya. Sebenarnya ini ya maksudnya rahasia sih ya. Tapi saya tidak menyebutkan namanya gitu kan. Dan ini cuman buat sekedar sharing untuk kalian khususnya yang malam ini aja ya. Kita ada kalau nggak salah ada 3 ya. Ada 3 teman-teman kita yang dipekerjakan di toko ataupun di tempat bisnisnya majikan gitu kan, sampai terjadi kecelakaan, yaitu tangannya gitu kan terpotong. Tangan kanannya loh terpotong, jarinya 5-5-nya ini terpotong. Itu ada 3 kasus di kita gitu kan. Kita sekarang masih tanganin secara ini itu udah lama banget gitu kan. Ya memang kalau misalkan kasus seperti itu lama. Satu itu ada yang bikin sarden, epok-epok ya, bikin epok-epok gitu kan. Jadi dia tangannya itu masuk ke blender yang untuk sardennya itu, masuk ke dalam gitu. Jadi semuanya terpotong 5-5-nya gitu kan. Itu orang Indonesia, itu anak Lombok ya. Terus ada lagi itu anak Myanmar, kebetulan juga rumahnya di dekat saya gitu kan, satu blok dengan saya, itu mereka di kondo tapi saya di SDB gitu kan. Nah itu anak Myanmar itu pun bikin fishball. Jadi majikannya ini punya bisnis gitu kan, yang fishball itu loh, yang bakso dari ikan. Biasanya kita buat yong taufu ataupun makanan yang lainnya gitu kan, yang kayak sosis kayak gitu. Nah dia
setiap harinya itu dia bikin kayak gitu. Sudahlah anaknya kecil, kurus gitu kan. Dia kena juga itu tangannya masuk ke mesin untuk ngolah daging. Jadi tangannya dia masuk juga kecebur ke situ juga. Itu pun jarinya 5 tangan kanan itu pun terpotong. Nah, satu lagi anak Indonesia juga tuh anak Kerawang kalau nggak salah itu terpotong karena masuk di mesin tebu, mesin gilingan tebu gitu loh. Jadi majikannya itu punya restoran atau rumah makan atau kedai kopi lah gitu. Nah, di sana dia setiap hari itu harus melayani customer, yang layanin lah gitu. Terus dia harus bikin tebu juga, sugar cane itu, minuman tebu, dari tebu itu kan harus digiling tuh. Nah, tangannya dia juga kegiling juga gitu. Itu tangan 5-5-nya juga. Oh enggak, kalau dia enggak sampai 5, kalau enggak salah 3 ya, kalau nggak salah yang 3 ini aja yang paling parah, tapi dia bisa dibenerin lagi gitu kan, ditambal kalau nggak salah kemarin kita berhasil kita tambal gitu kan. Nah kalau yang 2 itu nggak bisa ditambal tapi ya sudah potong tangannya, tapi kita bikinkan tangan palsu gitu. Nah itu contoh daripada pekerja-pekerja migran yang dipekerjakan secara ilegal gitu sama majikannya gitu kan. Nah, seperti itu. Ngeri ya Bu ya kasusnya ya kalau kayak gitu ya. Nah, Bu saya mau tanya nih Bu. iya. Makanya kenapa? Ya. Silakan Bu, silakan. Kenapa? Saya kebetulan baca artikel, jadi saya lupa ya di koran yang mana. Jadi, dia tuh ngasih contoh gini Bu, jadi seperti komentar gitu Bu. Dia kasih contoh misalkan nih, jadi majikannya suami istri kerja, terus anaknya dititipkan di rumah saudaranya bersama pembantunya gitu Bu. Ya jadi selama jam kerja pembantunya tuh dikirim ke rumah saudaranya bersama anak-anaknya. Nah, selama di rumah saudaranya ini, si pembantunya tugasnya kan menjaga anak majikannya kan. Nah, tapi kan anak majikannya ini perlu makan siang dan juga makan malam sebelum diambil balik. Ya, otomatis si pembantu ini harus buat makanan buat anak-anak majikannya kan. Nah, sejalan dengan buat makanan buat anak-anak majikannya, tuan rumahnya juga bilang sekalian deh masak buat saya, gitu Bu. Nah itu kan sebenarnya batasnya tuh tidak jelas gitu, Jadi kamu kan sekalian masak, nggak apa-apa dong. Gitu. Tapi kan sebenarnya itu permintaan bukan dari majikannya. Nah kalau saya di posisi si pembantu, saya kan susah nolak Bu, betul nggak? Nah sedangkan saya mau bilang nggak boleh Bu, saya cuma bisa bikin buat anak majikan saya. Nah itu kan kesannya nggak sopan atau kurang pantas kali ya kalau di posisi ya sebagai pembantu terus jawabnya seperti itu. Nah itu gimana ya Bu ya? Jadi penangannya bukan penangannya, maksudnya sebaiknya gimana sikap pembantu itu gitu Bu? Sikap si domestic worker ini sebenarnya gimana Bu? Oke, sebenarnya gini ya Pak, maksudnya kalau misalkan dia masak gitu kan, dia kan masak itu tentunya kan ibaratnya buat anaknya majikan gitu kan. Betul. Nah, buat anaknya majikan kan pastinya dia ibaratnya tuh kan nebeng gitu ya. Jadi nggak mungkin dia harus masak punyanya anaknya majikannya tersebut gitu kan. Itu sebenarnya boleh asalkan gitu kan dia tidak mengerjakan yang lain-lainnya gitu. Misalnya harus mengepel, harus mengerjakan pekerjaan di rumah tuh. As long gitu kan dia itu untuk meladenin anaknya gitu kan itu nggak apa-apa. Dan kalau misalkan pun masak ibaratnya untuk si yang tuan rumahnya itu karena dia itu kan di rumah itu gitu loh. Di rumah itu dia itu nebeng dan untuk ngasih makan si anaknya gitu loh. Itu nggak apa-apa. Jadi nah, itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan boleh, tapi jangan ibaratnya disuruh lagi nanti suruh ngepel, suruh bersihkan segalanya, suruh ibaratnya melipat baju yang lainnya gitu kan, gosok apa semuanya itu sudah tidak boleh gitu kan. Tapi kalau misalkan dia masak gitu kan atau mencuci pakaian untuk si anaknya tersebut gitu kan itu boleh gitu loh. Tapi tidak boleh untuk yang lain-lainnya gitu. Kalau misalkan pun ibaratnya dia masaknya lebih gitu kan ya karena dia kan ibaratnya nebeng di situ gitu loh. Oke. Itu masih dimaklumi. Dimaklumi ya. Oke. Ya.
Oke, untuk teman-teman yang lain, ada yang mau tanya lagi atau mau sharing, silakan. Mbak Iga. Kalau itu mah masalah saya waktu pertama saya ke Singapura. Ya, kalau masalah kayak gitu itu masalah saya waktu saya pertama kali ke Singapura. Tapi kan kita belum tahu keadaan kemana, terus belum pegang HP, belum ada update. Ya kitanya oke aja kalau Masih polos ya Mbak I ya? Ya, super polos, nggak ada ini Zoom, nggak ada Bu Ame, nggak ada teman-teman. Pagi ke rumah neneknya, sampai malam habis dinner, terus pulang ke rumah, masih kerja lagi ngebersihin rumah. Tapi kan udah 17 tahun yang lalu. Kalau sekarang komplain. Wah, luar biasa, sudah 17 tahun yang lalu ya. Wah, lama sekali itu ya, baru senior nih. Mbak Nano mau tanya apa, Mbak Nano? Silakan, Mbak. Ya Pak Hans, mau bertanya sama Bu Ame ya. Karena saya orang baru di sini ya, baru kerja beberapa bulan. Ini kalau masalah yang apa itu, kalau mau pulang kampung kan ada majikan yang suruh kita bayar gitu kan, suruh nyiapin uang sekitar $1.000 lebih lah. Terus disuruh apa tuh bayar bagasi sendiri, bayar tes sendiri, terus beli tiket sendiri. Itu gimana itu, Bu? Itu sebenarnya nggak boleh lah, biarpun apapun yang terjadi gitu kan, baik kalian itu baru 1 hari di Singapura, 1 minggu di Singapura, 1 bulan di Singapura gitu kan. Kalau misalkan pulang gitu kan, itu semuanya tanggungan atau resiko daripada majikan. Dari mulai tiket, itu harus ke bandara yang terdekat daripada kampung kalian gitu kan. Terus bagasi itu wajib, bagasi sampai ke check-in-nya itu wajib gitu kan. Kalau misalkan pun ada yang transit gitu kan, itu majikan wajib memberikan uang saku untuk transitnya. Gitu. Jadi kalau misalkan majikan suruh bayar 1.000, suruh bayar sekian gitu, ataupun beli tiket sendiri, ataupun nanti dibelikan bagasi, itu lapor aja ke kita. Nanti kita akan tegur majikannya kalau misalkan masih bisa dibilangin majikannya, atau kalau kita nggak bisa tegur secara baik-baik dari kita gitu kan, nah itu akan kita limpahkan ke MOM gitu. Kalian nggak apa-apa, misalnya sudah dibelikan tiket ataupun sudah diinikan dan tidak ada bagasinya gitu kan, itu nggak apa-apa, nggak terbang tuh nggak apa-apa. Karena kewajibannya majikan itu harus ada bagasi juga. Ya, nggak apa-apa. Nah, mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu, sudah cukup malam juga, hampir jam 11. Terima kasih untuk Ibu Ame, Mbak Atin, dan teman-teman yang lain, Mbak Rofik, siapa lagi tadi ini? Mbak Supriyatin, semuanya. Mbak Rofik. Juga. Oh ya, sorry nih ya, Mbak Nano sudah terjawab belum? Atau masih ada pertanyaan lagi nih? Itu volunteernya CDI itu Pak, pura-pura aja dia itu Pak. Iya. Oh ini. Dia orang lama Pak. Oh ya wes, nggak apa-apa. Ya, wes malang melintang itu. Bagus, nggak apa, dipancing aja kan. Siapa tahu lain kali bisa jadi teman-teman yang kan bisa jadi lebih semangat kan untuk pertanyaan nih. Ya nggak apa-apa, bagus Bu. Ini banyak pemain sinetron sini kayaknya ya. Banyak pemain sinetron nih Pak. Nggak apa-apa Bu. Saya juga jadi kenal kan. Ya mungkin sekian dulu untuk malam ini. Terima kasih untuk semuanya. Nah, nanti rekamannya akan saya tayangkan di grup. Silakan kalau mau mampir, mau lihat. Kalau mau kasih komentar juga, pasti banyak yang komen biasanya. Kalau mau langsung komen juga silakan. Dan kalau misalkan ada topik yang bisa kita tayangkan untuk minggu depan, nanti bisa disampaikan melalui Bu Ame, agar Ibu Ame juga bisa mempersiapkan bahannya untuk Jumat minggu depan. Saya tinggal